ada semacam tanggung jawab mereka terhadap hal-hal tersebut seperti itu. Nah, di lain sisi lagi, yang namakan pendamping ini tentunya juga menyangkut masalah SDM ya Bang ya. Nah, kita tidak tahu juga ukuran daripada mereka sebagai tenaga pendamping ini di mana. Saya mau menanggapi Pak Rusli sedikit terkait pendamping itu Pak. Kalau pendamping itu memang kita ada levelnya Pak. Ada di tingkat desa namanya PLD. Itu biasa 3-4 desa satu PLD dan itu harus orang setempat. Kita berpikir terus. Bagaimana masyarakat itu sejahtera Pak? Jadi saya gaya ibu ini sama dengan gaya saya. Saya suka meledak-meledak juga seperti itu. Tetapi orang yang seperti ibu ini dia mendalami kritik itu secara mendalam. Kabar pemirsa Insight dimanapun Anda berada. Senang sekali kita ketemu lagi dalam program Insight Talk. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang bagaimana persiapan menuju desa-desa mandiri yang ada di Kalimantan Barat. Karena itu telah hadir di hadapan kita narasumber yang memang berkompeten di bidang ini. Saya akan memperkenalkan diri. Pertama adalah Ibu Yuslinda. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Nah, narasumber kedua kita adalah Bapak Sunaryoto. Beliau adalah pendamping Desa Provinsi Kalimantan Barat. Dan narasumber kita selanjutnya adalah Bapak Rusli Abdullah. Beliau adalah seorang akademisi dan pernah menjadi seorang anggota Dewan selama 20 tahun. Selamat siang, Pak. Oke, baiklah pemirsa Insight Pontianak dimanapun Anda berada. Kita akan berbincang kepada narasumber utama kita, Ibu Yuslinda. Siang, Bu. Kali ini pencanangan desa mandiri sudah sangat masif dan dilakukan di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo dengan nawacitanya sudah memperkenalkan tentang pembangunan dari desa dari daerah ini. Bahkan juga Gubernur juga sudah membuat peraturan Gubernur tentang percepatan pembangunan desa mandiri. Kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat proses desa-desa menjadi desa mandiri? Terima kasih Pak Moderator ya. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya diundang oleh Insight ya dalam kesempatan Saya Pontianak dalam kesempatan di Hotel Transera ini. Saya mengucapkan syukur bahwa kita masih sehat dan mudah-mudahan pemirsa juga sehat walafiat ya, terhindar dari wabah Covid, dan kita berdoa semoga Covid di negeri kita tercinta ini segera berlalu. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya bercerita dulu sebelum menukik ke pertanyaannya Bapak ya.
kita ini di Provinsi Kalimantan Barat punya isu strategis, yaitu permasalahan-permasalahan pembangunan di Kalimantan Barat. Kita tahu bersama, mungkin ada yang mengikuti Musrenbang kemarin, Musrenbang RKPD untuk tahun 2022, bahwa permasalahan strategis kita adalah tingginya angka IPM kita, angka IPM kita. Indeks pembangunan manusia kita, itu kita di ranking 30 se-Indonesia. Kemudian kita juga ada masalah kemiskinan. Kemiskinan kita di angka 7,27, itu kita termiskin se-Kalimantan kedua setelah Kalimantan Utara. Nah, berdasarkan hal-hal isu strategis, Pak Gubernur sebagai gubernur terpilih 5 tahun ke depan sampai 2023 mempunyai mimpi yang dituangkan ke dalam visi. Visi Pak Gubernur adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat melalui program-program percepatan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Nah, visi itu akan diwujudkan melalui beberapa visi, ada 6 misi. Nah, terkait dengan permasalahan kesejahteraan tadi, itu terkait di misi keempat. Misi keempat adalah bagaimana mensejahterakan Kalimantan Barat. Nah, saya baru dilantik 1 Maret kemarin untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, ini suatu tantangan bagi kami, bagaimana permasalahan-permasalahan tadi yang membantu Pak Gubernur untuk bagaimana mengecilkan atau menghilangkan masalah-masalah tersebut. Nah, terkait itu Pak Gubernur punya program yang sangat-sangat prioritas dan sudah dituangkan di dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2018-2023, itu dituangkan dalam indikator utama gubernur nomor 6, yaitu indeks desa mandiri. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, yang saya pemirsa yang saya hargai, saya hormati, indeks desa membangun pada saat existing 2018 itu desa mandiri kita hanya 1, ya Bapak Ibu ya, hanya 1. Kemudian yang lebih memprihatinkan adalah desa sangat tertinggal, dan desa sangat tertinggal itu totalnya 1.600 dari 2031 desa. Nah, ini menjadi tantangan ya, tadi saya sampaikan bagaimana kita bisa menurunkan jumlah desa-desa tertinggal tadi dan sangat tertinggal tadi dan menaikkan desa mandiri. Nah, itu yang menjadi tantangan ke depan. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, Pak Gubernur menerbitkan peraturan gubernur nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan peningkatan status indeks desa membangun. Nah, di situ di Pergub itu kita kolaborasi, Pak. Sudah diatur kolaborasi antara kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten dan desa. Kita tahu ada dana desa juga ya, Pak ya. Nah, di situ kita udah jelas ada 50 indikator yang dibagi, provinsi berbuat apa, kabupaten berbuat apa, dan desa berbuat apa. Nah, tahun berjalan ini, tahun 2019 dengan adanya Pergub itu, alhamdulillah progres kita meningkat. Dari desa mandiri 1 2019 menjadi 87. Kemudian 86 tambah 1 berarti 87. Kemudian 2020 sesuai dengan rilis Kemendete, desa mandiri kita sudah mencapai 14. Nah, sekarang kita sedang menunggu rilis daripada Kementerian DT, biasanya dikeluarkan di bulan Juni tahun 2021. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita tidak harus berbangga. Jadi gini Pak, dari 74.000 desa se-Indonesia, ya Pak ya, kita itu 2031. Jadi sekitar 2% lebih dari desa-desa se-Indonesia. Nah, progres di tahun 2020 se-Indonesia itu Kalimantan Barat menduduki posisi ketiga. Jadi capaian tertinggi untuk desa mandiri itu setelah Bali dan Jogja. Jadi sebanyak 214 itu kita nomor 3. Nah, kemudian kalau dari regional Kalimantan kita nomor 1 Pak. Juga desanya kita juga paling banyak desanya, juga mandirinya paling banyak. Sehingga itu yang membuat kita semangat ya Pak ya untuk bagaimana meningkatkan kembali. Tetapi kan kita harus melihat juga Pak, dari sisi anggaran sekarang dengan adanya COVID kan, itu perlu upaya-upaya inovasi ya, inovasi ke depan.
apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini. Nah, sementara tim saya sedang bekerja, saya sekarang sedang ditugaskan di sini. Nah, tim saya sedang bekerja, kita sedang mendata desa-desa di sekitar perusahaan, khususnya kita membidik perusahaan sawit, ya Pak ya. Nah, kita tahu Pak Gubernur selalu bilang keberadaan sawit, perusahaan sawit itu harusnya membuat satu dampak yang positif terhadap lingkungannya. Nah, ini yang kami coba data, tim saya sedang bekerja, berapa perusahaan-perusahaan jumlahnya di Kalimantan Barat ini, kalau nggak salah sudah didata 300 lebih, kemudian berapa desa-desa di sekitar perusahaan itu sekitar 800 lebih. Nah, kita akan data statusnya, khususnya statusnya di sekitar perusahaan itu. Nah, nanti kita coba berdiskusi atau seperti memberikan himbauan lah nanti melalui pergub atau ada MOU, nanti bentuknya nanti akan kita diskusikan supaya tadi desa-desa tadi cepat bisa diselesaikan statusnya. Itu Bapak. Kemudian langkah-langkah lain Pak Gubernur berkolaborasi juga dengan TNI ya dan kepolisian, dan itu sangat efektif ya karena dengan TNI ini orangnya banyak Pak ya, bisa mengerahkan tenaga dan membuka akses jalan itu sangat-sangat cepat gitu loh Pak, dan mempunyai alat-alat yang cukup lengkap. Nah, kita berbagai upaya Pak Gubernur untuk bagaimana visi mimpi Pak Gubernur untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat itu dilakukan beliau. Nah, itu mungkin sementara yang saya bisa kasih gambaran kepada pemirsa. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu supaya kita ikut juga bersama-sama pemirsa ya bisa membangun Kalimantan Barat ini agar lebih maju dan lebih inovatif. Demikian Bapak moderator, silakan. Nah, saya akan beda ke Pak Sunaryono. Tadi Sunaryono Pak. Bahwa salah satu hal yang paling penting dalam peningkatan menuju desa mandiri adalah bagaimana SDM yang ada di desa itu kemudian juga menjadi lebih maju. Selain juga tentunya pembangunan infrastruktur. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai seorang pendamping desa, kira-kira kalau masyarakat ingin tahu seperti apa sih peta desa yang ada di Kalimantan Barat itu, kemudian potensinya seperti apa, dan kemudian bagaimana kemudian karakter masyarakatnya supaya kemudian bisa diikutkan atau menjadi lebih aktif dalam pembangunan menuju desa mandiri tadi misalnya. Ya. Jadi sebelum ke pertanyaan, mungkin kita coba infokan dulu kenapa pendamping desa itu hadir. Ya. Pendamping desa itu hadir itu satu paket dengan hadirnya dana desa. Jadi sejak 2015 dana desa itu dikucurkan oleh Kementerian Desa yang rata-rata per desa itu mendapat sekitar 800-an juta hingga 1,2 miliar. Nah, awalnya memang dana desa itu dikucurkan tidak dilengkapi dengan IDM ya. IDM itu baru hadir di 2018. Kenapa hadirnya IDM 2018? Karena kami ingin mengukur sampai di mana tingkat efektivitas dana desa itu terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Nah, kami dengan adanya pendamping yang sekitar 34.000 orang, Pak, dari 74.000 desa, itu dianggap kalau kami mengambil data di desa itu tidak lagi dalam bentuk sampel, tapi langsung real account. Jadi data IDM itu kenapa bisa jadi favorit? Karena datanya bukan sampel. Kalau sensus itu sampel, kalau kami IDM itu datanya benar-benar real per desa dan benar-benar kami yang langsung datang ke desa karena kami punya pasukan itu lumayan besar. Nah, setelah kita mendapat data potensi desa berdasarkan IDM 2018, nah baru kita bisa menyusun strategi. Ya, kenapa data itu penting ya? Karena tanpa data kita tidak bisa tahu desa-desa itu lemahnya di mana. Apa-apa yang harus ditingkatkan agar dia bisa menjadi desa mandiri. Terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang benar-benar mendukung program Kemendesa dengan salah satunya Pergub itu.
benar-benar efektif. Jadi kerja kami sebagai pendamping benar-benar terbantu. Karena kami di pendamping, kami hanya bisa melakukan advokasi. Jadi kami tidak bisa memaksa desa untuk menjalankan kegiatan. Tapi kami hanya bisa memberikan pengertian, memberikan imbauan agar lebih baik kegiatan itu seperti ini. Jadi dengan adanya data yang mungkin aktual, akurat ya. Jadi kalau kita lihat dari skor yang ada di IDM itu ada 52 skor 50, kalau menurut instrumen ada yang 52. Itu sudah menggambarkan kapasitas desa secara sosial, secara ekonomi, secara lingkungan, yang kalau semua terpenuhi bisa jadi desa dan masyarakat desa itu seharusnya bisa sejahtera. Nah, itu semua baru bisa kita dapat petanya setelah data IDM selesai data. Nah, 2018 kita punya target Juni itu harus selesai. Kenapa Juni? Karena RKP biasanya sudah dimulai itu bulan Juni. Jadi untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya itu di bulan Juni. Dengan adanya data IDM, maka harusnya kita sudah bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan status desa. Nah, target kita memang bukan hanya menjadikan desa-desa mandiri, tapi tidak kalah pentingnya menjadikan atau menghilangkan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, karena sesuai dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadikan desa mandiri dan menghilangkan desa sangat tertinggal. Nah, kami dari pendamping dengan adanya data kami lebih enak bergerak. Kenapa? Karena sudah dapat kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan skor. Otomatis kita hanya bisa bergerak di level kebijakan atau level desa. Kenapa? Karena untuk beberapa kegiatan itu memang bukan ada di level desa, ada di tingkat kabupaten, ada juga yang di tingkat provinsi. Nah, untuk yang di tingkat desa itu kita sudah membuat musyawarah, pendekatan kepada masyarakat, pemberian pengertian pentingnya desa mandiri ya. Jadi sehingga masyarakat itu pada saat des lebih enak untuk bisa kita ajak ikut mensukseskan desa mandiri seperti itu. Oke Pak, kalau gambaran konkretnya dari sebenarnya bagaimana karakteristik desa yang ada di Kalimantan Barat ini, kemudian dari karakteristik itu kemudian program apa yang kemudian akan dilaksanakan sebagai pendamping desa kira-kira apa? Kalau tadi misalnya Ibu Linda bilang bahwa nanti akan ada bagaimana membuat program perusahaan-perusahaan sawit itu misalnya diminta untuk memberdayakan masyarakat desa atau desa-desa yang ada di sekitar perusahaan sawit. Nah, kemudian dengan adanya program itu setidaknya kita punya sudah memahami bagaimana karakteristik setiap desa atau gambaran besarnya dari segi potensi yang ada di desa maupun SDM yang ada di desa tersebut, sehingga program itu kemudian menjadi selaras. Ya. Jadi salah satunya yang kita bisa support di desa adalah di bidang ekonomi. Ya, karena di bidang ekonomi Kementerian Desa punya prioritas juga untuk menjadikan satu desa satu BUMDes, di mana BUMDes itu harus bisa menghasilkan PAD untuk desa. Ya. Nah, selain itu juga kita mendorong adanya usaha-usaha ekonomi kreatif di desa, karena itu juga merupakan skor di desa, Pak. Jadi dengan adanya dukungan ekonomi, skornya lumayan tinggi, Pak, naiknya. Jadi kami lebih prioritas kalau untuk pendamping desa sesuai dengan tanggung jawab kami punya dana. Kami juga mengharapkan desa itu bisa memanfaatkan dana desa yang 800 juta sampai 1,2 miliar itu, yang mungkin 10%-nya bisa dikelola oleh desa lewat BUMDes, yang otomatis itu akan menghasilkan uang kembali. Nah, itu yang kita dorong sampai sekarang, Pak. Jadi kita mendorong juga setiap desa itu punya BUMDes yang aktif. Jadi dengan adanya BUMDes aktif, dana desa yang sudah dikucurkan tidak hanya habis terpakai untuk infrastruktur dan lainnya, tapi juga bisa dikelola kembali, dipakai untuk menghasilkan kembali uang. Dan itu ada beberapa desa yang sudah sukses, Pak.
Bahkan ada yang sudah punya penghasilan sampai sekian miliar ya, walaupun masih dalam proses untuk di Kalbar ini kita untuk mendukung agar itu bisa mencapai sekian miliar. Tapi kita juga sudah koordinasi dengan beberapa pihak, dengan pemerintah setempat juga agar desa-desa yang punya potensi di bidang pariwisata ya, jadi potensi di bidang produk unggulan itu bisa mendapat dukungan yang semua pihak ya. Jadi dengan adanya dana desa kita support agar mereka bisa jadi mandiri, sebenar-benarnya mandiri, bukan hanya mandiri dalam status, sementara masyarakatnya masih dalam kondisi yang tidak mandiri seperti itu, Pak. Baik. Saya akan ke Pak Musa. Pak Musa selama 2 periode menjabat sebagai kepala desa dan kemudian menjadi desa percontohan yang ada di Kalimantan Barat, bahkan juga sudah ada program CMS dari Bank Kalbar itu misalnya. Bagaimana Bapak memulai proses menjadi desa mandiri itu sehingga masyarakat menjadi tahu seperti apa sih yang harus dilakukan, tahapan-tahapan untuk menjadi desa mandiri itu, juga termasuk bagaimana peran pemerintah provinsi misalnya dalam melakukan pendampingan terhadap desa mandiri. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf ini agak terlambat, salah membaca ya Pak undangan ya, tapi perlu saya sampaikan bahwa memang Parit Baru ini kan merupakan desa pemekaran. Nah, ketika desa pemekaran Parit Baru ini semua infrastruktur sudah ada dari variabel-variabel untuk kategori desa mandiri sebenarnya sudah ada ketika saya baru masuk seperti itu. Jadi ketika ada pengecekan masalah EDM desa, ternyata memang desa Parit Baru itu sudah masuk dalam kategori desa mandiri. Nah, kalau kita berbicara tentang peran pemerintah, pada intinya saya kemarin ketika ditetapkan mungkin kalau untuk Kuburaya ada 4 desa saja waktu tahun 2018 itu ada 4 desa di Kuburaya termasuk Parit Baru. Sebenarnya bangga saya kalau pada waktu itu saya ditetapkan sebagai desa mandiri, karena saya pikir ini desa mandiri ini adalah banyak perbedaannya antara desa berkembang, maju dan mandiri. Saya pikir mandiri di atas lah seperti itu. Saya pikir seperti itu karena juga banyak ketika rapat apa yang dimukakan oleh PMD pada waktu itu, yaitu membuat rasa bangga kita. Pertama, misalnya setiap desa pada waktu itu yang mandiri itu akan diberikan bantuan suntikan dana daripada pemerintah provinsi itu sebesar 300 juta untuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Kedua, ketika misalnya Pak Gubernur menyatakan di ulang tahun Kuburaya pada waktu itu yang 13 bahwa setiap desa mandiri akan diberikan suntikan dana untuk mendirikan warung desa yang dikelola oleh BUMDes itu sendiri. Ini merupakan suatu kebanggaan kita. Tetapi setelah selanjutnya ketika ada memberikan apresiasi terhadap desa mandiri pada waktu itu di Aston ini, kami sebenarnya sudah kompromi dengan beberapa kepala desa, ingin sebenarnya berdialog dengan pihak PMD atau Pak Gubernur pada waktu itu, cuma tidak diberikan kesempatan. Karena apa? Karena kita ingin menanyakan sebenarnya desa mandiri mau diapakan sih gitu Pak? Pembedanya apa gitu Pak? Program yang mendarat dari provinsi dan dari kabupaten itu apa? Nah, sampai saat ini ketika orang bertanya apa yang menjadikan keunggulan daripada desa mandiri, nggak ada. Yang menjadi keunggulan desa mandiri itu pada saat ini kami hanya diberikan penyaluran penyaluran dana desa hanya 2 kali saja. Itu saja yang menjadi perbedaannya. Tetapi dari sisi yang lainnya itu tidak ada gitu Pak. Nah, kita berharap daripada pemerintah daerah ada program-program yang mendarat dari pemerintah provinsinya atau daripada pemerintah kabupatennya. Ada program mendarat yang untuk desa mandiri ini supaya ini menjadi tolak ukur perbandingan antara desa mandiri dengan desa maju. Karena kalau kita bicara desa ini kan seksinya itu banyak istilahnya kementerian-kementerian yang juga ikut campur tangan dalam persoalan ini dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, makanya dalam program desa mandiri ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, apa sih yang kita dapatkan daripada desa mandiri itu. Nah, pada saat ini
pada saat ini kami belum pernah mendapatkan apa-apa daripada program Desa Mandiri ini. Termasuk janji-janji Pak Gubernur lewat rapat lewat pada waktu itu yang saya katakan pada waktu ulang tahun Kubura yang ke-13 itu juga sampai sekarang belum ada terrealisasinya. Nah itu yang membuat kita tidak bangga lagi terhadap status Desa Mandiri. Jangan sampai kita status mandiri itu hanya sekedar cap saja, artinya kalau kita mobil mogok didorong pakai manual, ketika orang letih berarti kami ditinggalkan. Nah kami maunya Desa Mandiri itu harus diberi bensin kalau seorang mungkin mogok supaya laju berjalan. Ada pemberdayaan ada di sana yang istilahnya ada program-program yang mendarat, ada intervensi program untuk sebuah desa yang dikatakan mandiri itu. Tetapi kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi mau itu kabupaten, saya pikir kita tidak ada bedanya. Hanya status saja yang membedakan kita, hanya status. Tapi dari segi program kita tidak apa-apanya pada saat ini ya, saya bicara tentang saat ini. Makanya saya tidak mengikuti tadi Bu Yuslinda sebagainya apa sebenarnya program provinsi untuk membina desa mandiri ini ke depannya seperti apa, kan seperti itu. Saya tidak tahu seperti itu, tapi mudah-mudahan sesuai dengan janji Pak Gubernur itu, mudah-mudahan kita juga menunggu, mudah-mudahan program yang bisa didaratkan di desa mandiri itu sangat kami harapkan dalam rangka untuk membedakan antara desa maju dengan desa mandiri itu ada. Tapi untuk saat sekarang ini tidak ada bedanya, cuma bedanya status saja. Tapi keunggulan tadi itu saja, hanya sekedar perbedaannya transfer saja hanya 2 kali, kalau reguler itu 3 kali, tapi kalau kami 2 kali seperti itu. Transfer Ya? Transfer keuangannya. Kalau mandiri itu 2 kali, tapi kalau reguler itu 3 kali. Tapi yang menjadi kekurangannya ada juga, artinya setelah, nah saya tadi minta dengan bendahara saya tolong diinikan. Jadi penerimaan kita setelah jadi desa mandiri itu justru dana desanya kurang, tidak imbang gitu Pak, tidak imbang dengan apa yang diberikan pemerintah dengan yang dikurangkan pemerintah, itu tidak imbang. Seharusnya kita harus mendapat reward yang lebih besar lagi, misalnya kalau kita sudah mencapai status yang mandiri itu. Nah, cuma hanya rewardnya itu tadi hanya 2 kali saja, tapi itu tidak seimbang dengan pemotongan dari dana desa kita hampir 100 juta, 97 juta pemotongan ketika desa mandiri kami diberlakukan. Oke, saya akan ke Pak Rusli Abdillah. Bagaimana Pak, Bapak melihat kondisi yang dipaparkan oleh Bapak Musa tadi, bahwa kok seolah-olah di desa itu sudah dibilang mandiri, tapi tidak ada pembinaan, tidak ada pemberdayaan, apalagi intervensi program yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Indah dan Pak Desa dan pendamping teman-teman. Mungkin kalau kita bicara desa mandiri ini, sedikit saya coba flashback ke belakang dulu. Kalau kita bicara program, saya pikir program ini udah cukup lama ya Bu ya, udah cukup lama oleh pemerintah. Tapi ya kita anggap apa yang kita sampaikan Pak Musa tadi, soal ini kan tidak jalan nih. Nah, tentunya saya melihat dari segi kondisi dulu. Kondisi ini artinya luas. Bagaimana desa itu bisa mandiri, disebut desa mandiri, tentunya ada keterkaitan dengan tingkat EPM dan SDM itu sendiri. Tidak mungkin desa itu bisa mandiri tanpa didukung oleh penunjang masyarakat SDM yang baik. Kalau kita bicara SDM yang baik, tentunya ada keterkaitan dengan pendapatan ekonomi masyarakat. Nah, dengan kondisi seperti itu, kan ini ada pendamping tadi yang disampaikan beliau tadi. Nah, jadi pendamping ini menjadi salah satu mesin utama terhadap desa sebagai pelaksana. Kenapa saya sampaikan demikian? Tidak semua kepala desa itu berpikir seperti Pak Musa dalam konteks untuk memajukan desa. Di satu sisi tidak semua juga perangkat desa itu memahami secara utuh apa tanggung jawab dia sebagai pemegang kekuasaan di desa. Jadi akhirnya tidak terkontrol ini. Nah, kalau kita bicara itu, nah, tentunya kalau kita melihat dari itu, desa mandiri artinya semua harus terlibat nih Pak. Ya kan? Kalau saya tidak melihat siapa salah siapa benar, tapi saya melihat
kalau mau mengejar posisi desa mandiri ini semua harus terlibat. Baik itu tadi aparat kepolisiannya, TNI Polri-nya, masyarakat, swadaya masyarakat setempat, semua harus ikut gitu kan. Jadi tidak dibebankan oleh kepala desa saja sebagai penanggung jawab. Kalau saya yang berpikir seperti itu. Kenapa? Kan gini. Selama ini kan orang cuma berpikir ya udahlah kita tidak bertanggung jawab dalam hal itu. Saya pikir tidak akan mampu seorang kepala desa dan pemerintah melaksanakan secara utuh. Jadi semua harus ikut. Nah, saya punya keyakinan bahwa akademisi juga harus dilibatkan dalam konteks seperti ini. Nah, nanti pendamping ini semua kepala desanya, langsung bagian keuangannya, sekdesnya diundang atau diberi pembekalan di Untan atau di kampus-kampus yang ada di Kalimantan Barat ini. Jadi mereka harus dibekali oleh ilmu untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap desanya untuk mengejar posisi desa mandiri. Kalau kita bicara desa mandiri ini, manfaatnya besar Pak kalau saya melihat. Kenapa? Kita harus bisa mendapatkan PAD desa itu kita gali. Apa sih yang bisa kita dapat? Nah tentunya kita gali. Jadi kalau saya bahasa saya itu, kita jangan nada saja gitu kan. Bagaimana kita mencari posisi sumber alam tempat kita ini apa? Ibu Linda bicara tentang perusahaan sawit. Ya itu salah satu contoh. Kalau kita bicara sawit, tentunya ini dampak juga buat kita di daerah. Keuntungan buat sawit itu sangat kecil buat daerah. Ya kan? Yang diuntungkan orang-orang tertentu. Tapi bagaimana kita memberi tanggung jawab dia untuk terlibat, untuk ikut ambil peran di situ, untuk membantu kebutuhan desa, untuk menjadi desa mandiri. Kenapa? Saya kaitkan tadi Pak Musa sampaikan, bahwa tidak mungkin desa itu dengan dana sekian itu bisa mampu mengcover itu kebutuhan itu. Kan begitu. Nah ini selama ini kan tidak diikut sertakan secara utuh gitu kan. Kita tidak tahu di mana posisinya, tapi itu tadi konteks kita tidak saling menyalahkan, tapi kita melihat di mana letak benang kusutnya itu. Nah, di satu sisi lagi adalah kita sudah terbuka oleh pintu. Karena untuk katakan saya kebetulan di Kabupaten Mempawah. CSR itu kan sudah ada, kerjaan sudah terbentuk gitu kan. Sedangkan perusahaan cukup banyak di sana. Nah, saya pikir ini perlu juga ada semacam tekanan atau kalau mau kita bilang, boleh saja kita bilang tekanan dari pihak pemerintah kabupaten dulu. Jangan kita bicara pemerintah provinsi, karena sesuai otonomi daerah. Kan begitu. Jadi saya pikir itu perlu gitu kan. Ada semacam tanggung jawab mereka terhadap hal-hal tersebut seperti itu. Nah, di lain sisi lagi, yang namakan pendamping, ini tentunya juga menyangkut masalah SDM ya Bang ya. Nah, kita tidak tahu juga ukuran daripada mereka sebagai tenaga pendamping ini di mana gitu kan. Itu satu. Yang kedua, orang di mana dia? Nah, saya berharap kebetulan ada Bu Linda. Pendamping ini kalau bisa itu orang setempat gitu, yang didukung dengan SDM yang baik. Dia bisa menggali potensi yang ada. Contoh di tempat saya dulu, yang kecil saja. Itu perusahaan apa ada di sana? Sawitnya, kayunya, semennya, endominya. Ya kan? Itu desa saya saja itu, semuanya ekspor itu gitu kan. Nah artinya bahwa kalau ini mau dikejar untuk desa mandiri, saya pikir itu gampang untuk membantu desa. Jadi kebutuhan desa, nah kalau bisa desa itu mandiri, otomatis menggali potensi yang ada di dalam. Ya tadi saya bilang, bagaimana kita membantu masyarakat yang tidak mampu, yang tadinya tidak tamat SMA bisa tamat SMA, yang tadinya tidak kuliah bisa kuliah gitu kan. Ini kan bagian daripada program desa mandiri gitu. Nah itu yang saya lihat di situ. Nah, tapi saya titik beratnya saya melihat di posisi kebetulan saya ngajar di ekonomi syariah gitu kan. Nah kalau kita bicara ekonomi syariah lagi, otomatis sangat menguntungkan buat desa. Dia bisa investasi di situ, otomatis kepada pihak bank yang menggunakan syariah itu mendapatkan keuntungan yang besar gitu kan. Karena bank syariah itu landasannya Al-Quran dan hadis, tidak bicara tentang profit yang betul-betul kan, ada pembagian itu jelas gitu kan. Saya pikir itu menjadi salah satu bagian yang boleh kita terobos gitu kan dalam konteks seperti itu. Nah, pertanyaannya sampai di mana kan itu? Sampai di mana yang itu dilakukan? Nah, kembali lagi itu tentu ada semacam sosialisasi yang cukup kontinu oleh pihak pemerintah daerah khususnya kabupaten setempat. Tidak berperan, mohon maaf, tidak harus ke provinsi juga gitu. Kalau provinsi ini kan payung Bang. Payung gitu kan. Tapi bagaimana provinsi, karena Pak Gubernur kan udah mengeluarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 itu. Bahwa 2019 Pak Gubernur itu menyatakan ada 68 ke 63 desa itu harus mandiri.
Nah pertanyaannya kembalikan kepada daerah, udah dibantu belum? Dalam hal udah diprogramkan berapa persen untuk setiap desa itu dimasukkan? Sedangkan kemampuan suplai dana ke desa itu kan bermacam-macam. Paling nggak tinggi itu paling 1,5, 1,4 lah. Rata-rata itu ada yang 8, 9 gitu kan. Itu akan berdampak kepada dana ADD. Nah, itu satu Pak. Nah, tentunya bercari dengan program. Nah, sekarang saya belum dapat tahu secara utuh karena gini. Desa ini kalau setiap rapat RPJMDes atau APBD Des itu tidak melibatkan, mohon maaf tidak semua ya, tidak melibatkan orang-orang yang SDM yang baik gitu kan. Orang-orang yang memang mohon maaf manggut-manggut ikut apa itu yang diundang gitu. Jadi orang-orang yang cerdas yang beri pemikiran-pemikiran itu tidak dilibatkan. Nah, saya pikir ini harus ada aturan yang regulasinya diatur oleh pemerintah kabupaten bahwa setiap melakukan penyusunan anggaran mereka harus melibatkan. Nah, siapa yang harus memberi semacam masukan seperti itu? Saya pikir tidak ada salahnya pendamping juga memberi gitu kan. Saya sebutkan Bang, ada 2 desa yang saya tahu yang baru-baru ini nih melibatkan orang itu rapat sebentar ya gitu. Bagaimana kita bisa mengejar desa mandiri kalau orang yang mohon maaf program konsepnya pembangunan fisik? Saya pikir bukan itu, desa mandiri bukan fisik, bukan. Desa mandiri itu adalah bagaimana itu tadi salah satu membuka lapangan pekerjaan buat orang yang tidak mampu. Bagaimana sistemnya untuk BUMDes itu tadi. Ada imbal baliknya, ada pendapatan. Kita keluar modal, dapat sekian. Ini tidak. Larinya fisik saja. Sedangkan fisik ini sudah diatur oleh kabupaten dan provinsi. Mempunyai kewenangan. Jadi konsep oknum desa itu juga menjadi salah satu hambatan untuk mengejar desa mandiri. Kalau saya lihat seperti itu, Bang. Saya ke Ibu Linda. Tadi ada satu yang menarik dari pernyataan Pak Musa tadi bahwa desa mandiri itu butuh yang namanya selain pendampingan juga intervensi program segala macam. Nah, selain itu juga bagaimana program konkret yang kemudian dilakukan atau dilaksanakan di setiap desa ini kemudian juga sangat mendukung desa itu menjadi desa mandiri. Terus kemudian juga jangan sampai kemudian malah desa mandiri tapi kemudian pendanaannya menjadi berkurang misalnya. Nah, itu kira-kira bagaimana mensiasati percepatan desa mandiri, karena dalam program yang kemudian dicanangkan oleh Pak Sutarmiji 2019 sampai 2023 itu setidaknya ada 425 desa yang kemudian harus desa mandiri. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana kemudian itu dilakukan? Saya bersyukur sekali ketemu Pak Musan karena di luar itu kayak gitu tuh mau ngomongnya. Ya Pak ya. Jujur saya sangat suka nih dalam forum ini bisa diskusi langsung dengan Pak Musa yang mengkanter seperti itu. Ya, Pak, ya. Nah begini Pak, Bapak coba kita balik lagi dari awal. Tadi saya udah bercerita dari awal, Pak pendamping juga bercerita dari awal. Sedangkan Bapak bercerita Bapak sudah event, tahu-tahu sudah mandiri Bapak masuk. Betul Pak ya? Sudah masuk, sudah mandiri. Ya, pemekaran. Ya, terus Bapak berharap mandiri ini apa, dapat apa. Nah coba Bapak flashback balik dulu. Kondisi kita dari awal, satu saja desa mandiri. Luar biasa program Pak Gubernur itu Pak. Kayong itu. Ya. Kayong. Nah, Desa Sutra. Ya, Luar Kayong. biasa Pak Gubernur itu Pak, memikirkan karena sampai dia bermimpi untuk mensejahterakan. Apa itu kewenangan provinsi Pak semuanya? Tadi Bapak bercerita tentang dana desa. Kenapa dana desa itu sekarang dikaitkan dengan IDM? Karena untuk mengatur dana desa itu sehingga dia menjadi terarah. Apa rohnya itu Pak? Coba Bapak pikirkan, apa rohnya? Artinya rohnya adalah dana desa itu harusnya membiayai tadi dia menjadi mandiri. Betul Pak ya? Sebentar Pak ya. Nah, Pak Gubernur tidak punya Pak kewenangan-kewenangan itu, beliau berani mengatur di pergub itu loh Pak. Coba, jalan akses, kewenangan gubernur kah? Air bersih, kewenangan gubernur kah? 50 indikator itu semuanya fasilitas layanan Pak, pelayanan dasar. Jadi kalau Bapak bertanya tentang mandiri, bersyukurlah desa itu menjadi mandiri, karena sebelumnya tidak jadi mandiri karena
nggak punya akses pelayanan tadi. Pemerintah kasih Pak, kasih nilainya tuh Pak ya 0,8 lebih, dia menjadi, kalau bahasa saya teknis tuh gini, lebih besar jadi 80, itu mandiri. Sisanya itu kreativitas daripada desa. Kami pun tidak pernah akan tinggalkan Bapak. Ya Pak ya, kita sekarang berusaha, tadi saya sudah bercerita bagaimana perusahaan yang dekat-dekat Bapak itu kita libatkan. Nah kalau Bapak hayati 50 indikator tadi, ya Pak, semuanya Bapak given. Sekarang berbuatlah. Contoh, kalau bagaimana mandiri itu sebenarnya sisi pandang ekonomi. Di indeks ketahanan ekonomi sudah tersedia bank, kita siapin. Sudah siapin pasar, kita siapin akses. Nah, apalagi mau kami siapin, Pak? Kan harusnya sudah ada semua itu, berkreasi lah. Lihat sumber dayanya. Bapak selaku kepala desa harus mampu melihat itu. Ya Pak ya. Kalau Bapak menuntut mana perbedaannya? Jelas Pak perbedaan. Kalau Bapak datang dengan Bapak sudah mandiri memang tidak ada perbedaan. Coba Bapak bayangkan Bapak dari desa sangat tertinggal. Nggak ada apa-apa Pak. 50 indikator tadi itu cuma 0,4 ya nilainya. Ya Pak tenaga ahli ya. 0,4 saja. 0,4 itu dari 50 berapa? Cuman berapa? Nggak nyampe setengah. Ya? Nggak nyampe setengah. Nah sampai setengah. Kita tingkatkan Pak pakai dana kita. Dana saya PBD provinsi itu hampir tiap tahun 500 miliar Pak. Padahal jalan-jalan provinsi kami masih butuh. Nah tahun 2022 ini Pak Gubernur maunya ke jalan-jalan provinsi. Karena kita coba cari duit di tempat lain, kita cari dari perusahaan. Bagaimana kita berkolaborasi? TNI, polisi, kami, semua berkolaborasi. Tunggulah, kondisi kami ini lagi terseok-seok, dipotong dananya tahun 2020 35% karena untuk COVID. 8% sekarang untuk COVID lagi di tahun 2021. Bapak bilang Bapak enggak dapat, nanti saya cek. 87 sudah kami kasih reward komputer, pakai laptop ya Pak. Ya, apakah iya. desa Bapak ini dapat? Dapat. Nah, jangan Bapak bilang enggak ada. Itu kemampuan kami, baru kemampuan. Bapak dengan komputer, dengan ini, dengan laptop, Bapak dengan internet, Bapak bisa pakai apa ya, startup, bisa industri 4.0. Bapak bisa jualan kondisi Bapak sudahkah lakukan itu? Itu Pak. Kita berpikir terus. Bagaimana masyarakat itu sejahtera Pak? Mestinya kepala desa saya tambahkan mendukung program ini, ya Pak ya. Memberdayakan masyarakat sumber daya yang ada maupun SDM maupun sumber daya alamnya. Mari bersama-sama. Ambil peran dengan dana desa Bapak tadi 800 sampai 1,2. Lakukan. Kami lakukan yang ini. Kabupaten lakukan ini. Desa pakai lakukan apa? Gitu loh Pak ya. Tolong kami dulu nanti kalau duit kami banyak nih. Ya udah enggak COVID berlalu, kita bisa Pak. Kita bisa berkreasi ya Pak ya. Nah, apalagi kita lihat memang kita ke arah mungkin ke depan yang mandiri ini kita lihat yang 20% tadi kita lihat apakah BUMDes dia nih sudah ini sudah jalan ya kan banyak nih 2031 data yang ada di saya 800 ya BUMDes yang sudah terbentuk ya Pak ya. Nah itu yang mau kita cek apakah sudah terberdaya, apalagi yang bermasalah itu rewardnya nanti seperti itu. Tapi kan itu dana Pak, dana di luar tadi yang reguler yang kita harus siapkan 50 tadi 50 indikator kita siapkan 20%-nya kan harus kita lihat lagi yang udah mandiri supaya dia ini lebih Pak. Kalau Bapak lihat di Jawa Pak ya desa-desa mereka tidak perlu dana kita Pak sekarang. Mereka PAD mereka dari yang udah kita kasih 50 indikator udah bergerak Pak. Saya baru diklat nih di Jawa itu yang kita pelajari. Itu gitu Pak. Ayo Pak semangat. Ayo semangat. Ya Pak ya. Saya mungkin gini ya Bang. Ya silakan. Makanya saya selalu sampaikan tadi bahwa kerjasama itu harus kalau kita mau ingin mandiri. Nah, kalau untuk kita sebenarnya kebetulan Kubu Raya ini kan adiknya Kabupaten Mempawah. Kebetulan saya salah satu orang ikut dalam konteks pemekaran. Ya. Jadi pengalaman pemekaran 2 kali landak, sekali Kubu Raya sekali saya. 20 tahun kali. Nah, jadi memang rentan gitu kan. Makanya saya selalu simbol tak si marah, saya bilang kan. Jadi memang kalau untuk mengungkapkan memang kadang-kadang gitu. Jadi sekarang tuh bagaimana kita tuh mengisi kerjasama tentang ruang-ruang kosong antara pemerintah, masyarakat, langsung pihak swasta, langsung pihak pendamping. Saya pikir itu menjadi ukuran pertama supaya dana ADD itu langsung larinya nanti bisa bantu dana bergulir buat
masyarakat. Katakan orang kerajinan bikin baju, kita kan ada pelatihan di BLK tuh, motor. Wah, saya pikir itu yang harus dikejar ke sana. Cuma nanti komitmen dari pihak pemerintah daerah khususnya kabupaten menyampaikan ke pihak desa, ini ruas-ruas ini biarkan kabupaten yang handle. Anda sekian persen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, menggali sumber-sumber pendapatan. Karena kalau menggali sumber pendapatan seperti kebun raya ini kan banyak nih Pak. Banyak. Banyak. Itu banyak sekali. Nah, sekarang tinggal itu yang harus kita lihat gitu kan. Nah, cuma nanti memang harus ada penilaian khusus yang dilakukan oleh pihak pemerintah memberi kepada kepala desa ini loh yang harus Anda kerjakan dulu. Ini tahap berikutnya. Tapi kata kunci ini di pendamping. Maka saya selalu sampaikan tadi, pendamping ini jangan juga asal-asalan diterima gitu kan, harus betul-betul mampu mewujudkan. Karena tidak menutup kemungkinan akan berbenturan kepada oknum kepala desa apabila dia lebih purgar untuk memperjuangkan sesuatu. Nah, itu gitu kan. Nah, yang saya pikir itu menjadi modal utama juga gitu kan. Saya pahamlah dengan saudara kita ini Pak Musa ini gitu kan. Karena tuntutan nih Bang, tuntutan masyarakat itu karena konsep masyarakat menyatakan bila dana ADD itu datang ya untuk bangun jalan, ya kan, pembersihan saluran. Nah, itu konsep dia gitu. Nah, ini kata kunci inilah yang baru harus disosialisasikan. Bagaimana sosialisasikan itu? Perangkat desa itu mengundang semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tidak aja RT RW dusun gitu kan, mengundang agar mereka punya tanggung jawab juga dalam hal ini gitu kan. Saya pikir gitu. Jadi karena apa? Saya juga pernah ikut. Kebetulan saya tenaga ahli juga masih di DPRD sekarang. Nah, jadi saya selalu sampaikan teman-teman di DPRD, Anda ini bagaimana menciptakan gula bisa semut datang. Karena saya merasakan Pak, dulu PAD saya masuk di lembaga DPRD itu 2,2. Ada 69 perusahaan termasuk kebun raya saya data itu, PAD kita cuma 2,2 miliar. 1 tahun kemudian itu melejit kedua kali lipat kita. Begitu udah sampai hampir 50 pemekaran, 37 pemekaran kebun landa. Begitu naik lagi kita pemekaran lagi anjlok kita kemarin. Tapi begitu sekarang ya udah cukup besar gitu kan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi gitu kan? Saya bilang kepada pemerintah, dipermudah pihak pengusaha mau mengurus izin. Jangan dipersulit. Dengan catatan ada sesuatu yang kita dapat. Kita ciptakan dulu gula itu gitu kan. Nah, kalau desa mandiri, saya pikir juga demikian gitu kan, bahwa bagaimana kepala desa ini mengundang semua pihak pengusaha yang katakan perusahaan A, B, kami punya ini loh. Kira-kira sampai sejauh mana pihak perusahaan ini memandang kami punya program ini. Anda boleh ambil. Istilahnya kita tender lah. Seperti tender itu. Kenapa? Dia diberi tanggung jawab juga gitu kan. Katakan bikin bak untuk kebersihan, bak sampah atau pengisian saluran air. Kita pasang nama perusahaan di situ gitu kan, perusahaan AB. Saya pikir perusahaan tetap mau gitu kan. Karena daripada dia mengeluarkan uang yang sifatnya uang jago tadi nih, yang tidak manfaat itu, saya pikir karena perusahaan apabila terlindung dengan kondisi kepala desa sebagai pemegang kekuasaan, dia ya tetap akan berani. Karena biar bagaimanapun kepala desa adalah punya wilayah setempat, bukan figur oknum bodyguard. Nah, saya pikir gitu. Kenapa? Kebetulan depan rumah saya Pak Musa Alas lagi bangun nih. Pak Imran telepon saya. Pak Rusdi sini sebentar ya. Saya pergi ke rumah. Saya mau gini Pak. Saya cuma minta satu saja dulu. Bapak komitmen dengan pemerintah daerah. Nanti Bapak baru bilang sama saya. Cuma saya pesan usahakan masyarakat setempat menjadi pekerja. Jangan cuma tukang pikul saja. Kami punya S1, S2 ini banyak sini nih, saya bilang. Saya sampaikan begitu. Pak Imran boleh? Yang penting ikut aturan. Ikut, saya bilang tes. Kalau yang diperlukan. Gitu kan. Jadi saya gaya ibu ini sama dengan gaya saya. Saya suka meledak-meledak juga seperti itu. Tetapi orang yang seperti ibu ini dia mendalami kritik itu secara mendalam. Seperti itu. Dan saya suka, saya juga sama seperti itu Bu. Kadang-kadang ya bergaya meledak-ledak. Tapi memang konsep meledak itulah untuk mencapai suatu keberhasilan itu lebih tinggi gitu Pak. Karena ada keinginan yang luar biasa menurut saya seperti itu. Nah, yang dikatakan ibu tadi betul seperti itu. Ini lagi tersejak. Kami ini di desa ini kan hanya sekedar menagih janji saja. Nah, itu masalahnya cuma di situ jaga. Kan menagih janji saja, bukan berarti kami meminta. Kami tidak pernah meminta kok selama ini dengan ini kalau tidak dijanjikan. Kalau anak dijanjikan sesuatu, pasti dia tetap akan menagih itu. Nah, sekarang tagihan itu saya katakan dengan ibu tadi.
apa yang dijanjikan Bapak itu. Jangan sampai kami ini desa mandiri hanya sekedar alat untuk prank saja seperti itu. Kami tidak menginginkan itu. Nah, yang dijanjikan itu yang didaratkan ke desa itu apa? Itu yang kami sebenarnya tagih itu gitu, Pak. Bukan berarti kami tidak berbuat, Bu, sama. Kita juga di desa, saya sebagai kepala desa juga berbuat semaksimal mungkin supaya saya ini juga dipercaya oleh masyarakat, orang-orang yang mampu membawa secara ekonomi di masyarakat itu yang lebih baik lagi. BUMDes kami juga sudah berjalan dengan internet, walaupun kami tidak menggunakan dana desa, tapi bagaimana kami mencari ini kepada pihak ketiga untuk mampu menggerakkan sektor BUMDes ini. Banyak yang sudah yang kami kerjakan, walaupun di tahun ini kami hanya bisa masukkan PADES itu hanya sekedar 13 juta saja. Tapi menurut saya ini suatu keberhasilan, karena Kuburaya itu di antara 118 juta itu hanya 11 BUMDes saja yang berjalan. Artinya yang berjalan, yang ada penyertaan modalnya, yang BUMDes yang bergerak, dan ada pelaporannya. Itu hanya 11. Ada 64 istilahnya, ada penyertaan modal, ada kegiatan tapi tidak ada pelaporan. Nah, ada lagi sampai rating keempat itu tersebut. Dan baru mungkin masuk bagian daripada 11 itu. Nah, kami juga berusaha bagaimana ini. Karena juga di desa ini bukan tidak pusing, Bu. Bayangkan ketika kami mau sedang berusaha ingin menanjak yang lebih tinggi lagi, ternyata seperti misalnya undang-undang diatur oleh PP, PP diatur oleh Permendes, Permendes diatur Perbub. Jadi substansi ketika itu yang jadi otonomi desa itu di mana letaknya? Kemarin kita ada istilahnya penyertaan modal desa, sudah ada Musdes dan disetujui di Musdes, pelaksanaannya besar untuk BUMDes. Ternyata ketika di PMD tidak setujui. Nah, itu gimana gitu, Pak? Satu sisi kami ingin istilahnya mau lebih meningkatkan BUMDes ini, ternyata di tingkat tataran aturan itu tidak bergerak. Sebenarnya otonomi desa itu kan hanya di atas kertas. Kami sekarang ini pala dilepaskan, ekor masih dipegang. Jadi kami tidak bisa kemana-mana. Nggak boleh jauh lah ya. Nggak bisa kemana-mana, Pak. Bayangkan PP oleh undang-undang PP yang aturnya. PP diatur Permen diatur oleh istilahnya Perbub. Ada Perbub. Nah, kita yang ngaturnya itu di mana gitu, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang pejuang desa, ya kita rata-rata memang pejuang desa. Ya, kalau memang melihat desa itu maju tidak maju, lihatlah daripada APBDes-nya. Kalau memang 60 atau 70% kepala desanya menggunakan dana itu untuk infrastruktur, disitulah letak tidak kemajuan desa. Tidak akan maju desa kalau sampai angkanya itu menyentuh angka 70 untuk infrastruktur, Pak. Nah, tetapi kalau misalnya 40 sampai 60, pemberdayaannya 40 sampai 60 itu saya pikir masih bisa. Nah, ada lagi yang misalnya desanya yang butuh pemberdayaan saja seperti itu jauh lebih maju. Tetapi kalau udah menyangkut angka 60 sampai 80, desa menyertakan untuk infrastruktur desa tersebut, maju. Ibu pandang atau Bapak pandang itu tidak akan maju. Karena itu untuk kepentingan kepala desanya, bukan untuk kepentingan desanya. Nah, kita juga berjuang bagaimana istilahnya ini untuk kepentingan masyarakat. Dan ini juga telah kita lakukan berbagai usaha, berbagai ini, walaupun sebenarnya dana kami 3 miliar, Pak. Tetapi untuk gaji RT sampai kepala desa itu 1 miliar. Sama dusun ya? Iya, Pak. Karena kami ada 103 RT, Pak. Jadi jumlah penduduk terbesar di Kuburaya itu Parit Baru. Kami 30.000 lebih, Pak. Mungkin kalau di Mempawah itu mungkin lebih 1 kecamatan. Nah, kami hanya 1 desa. Nah, itu udah pemekaran, Pak. Kami masih dapat 30 lebih ribunya. Dengan seperti itu udah 1 miliar, Pak, untuk gaji itu saja. Belum kita untuk pemberdayaan, belum titik bengek yang diatur oleh Perbub, belum diatur dari Kemendes dan sebagainya. Itu kami ini hanya sekedar menjalankan. Kadang-kadang uang itu numpang lewat saja, seperti itu. Jangan memandang bahwa dengan dana 3 miliar itu seolah-olah wah, kenapa ini tak bisa digerakkan dan sebagainya. Kami kadang-kadang penyertaan modalnya untuk BUMDes hanya 100 juta. Tetapi saya bilang dengan BUMDes, kalau kalian berharap dengan penyertaan modal dari desa, kalian itu tidak akan maju. Tetapi kalau kalian bisa mencari channel yang lain, kalian akan lebih maju. Menggali itu? Iya, menggali. Nah, kemajuan suatu BUMDes itu bukan di penyertaan modalnya, Pak, tapi bagaimana mencari link ekonomi, link pinjaman dan sebagainya. Menurut saya di situ kalau kita mampu memberdayakan mereka.
kawan. Nah, mungkin itu saja, Pak. Gampang kawan. Klarifikasi sedikit. Oke, saya mau menanggapi Pak Rusdi sedikit terkait pendamping itu, Pak. Kalau pendamping itu memang kita ada levelnya, Pak. Ada di tingkat desa namanya PLD. Itu biasa 3 sampai 4 desa satu PLD dan itu harus orang setempat, Pak. Itu jadi di tingkat desa itu harus orang setempat. Kemudian ada lagi pendamping yang di tingkat kecamatan. Biasanya antara 1 sampai 3 orang. Itu juga harus di orang setempat. Orang di setempat tapi di level kecamatan. Baru nanti di level kabupaten itu tidak banyak, Pak. 6 orang saja. Itu boleh di luar kabupaten itu tidak masalah. Jadi udah dipastikan memang itu orang setempat. Kemudian terkait kinerja, kemampuan kami masing-masing pendamping, memang kita tidak menutupi kalau kami ini kapasitasnya berbeda-beda. Iya, betul. Tapi mulai tahun ini Pak, Kementerian Desa itu sudah menerapkan aplikasi absensi untuk setiap pendamping. Jadi nanti dengan absensi itu kita bisa memantau kinerja pendamping sehingga kita bisa tahu apa saja yang dibutuhkan pendamping untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi tidak hanya hadir di desa, tapi tidak bisa membantu desa dalam segi kapasitas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi Pak Kades. Jadi dana di desa itu memang banyak 3 miliar Pak, tapi 3 miliar itu terbagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama ADD itu dari provinsi, yang kedua dari dana desa. Nah kami ini yang awal yang dana desa. ADD-nya itu sebagian besar habis untuk siltap gaji. Itu yang saya tahu ya Pak. Iya. Jadi sisanya hanya untuk aktivitas pemerintahan. Nah DD-nya ini yang bisa kita pakai untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan kami menyalurkan DD sejak 2015 adalah 3 Pak. Kami mengentaskan kemiskinan, menjadikan masyarakat desa itu sehat, cerdas, dan tidak miskin. Nah, kenapa jadi tidak miskin? Kenapa harus ada IDM? Kenapa? Karena dengan adanya IDM, kita bisa mengukur fasilitas untuk menjadikan mereka sehat, cerdas, dan tidak miskin itu lengkap. Apabila dia sudah mandiri, maka dia lengkap semua. Artinya, Kades, kalau dia sudah mandiri, punya tanggung jawab untuk mengolah dana yang diatur itu menjadikan masyarakatnya tidak miskin. Kenapa? Karena ada beberapa, tadi Bapak bilang, ada desa yang mandiri, dananya turun. Ada desa yang, karena ada catatan di kami, itu desa mandiri itu yang naik dananya Pak, itu 138 desa, yang turun ada 76 desa. Kenapa bisa turun Tahun Pak? berapa tuh? Tahun 2020 ini Pak. Oh, 2020 ya memang naik. Jadi ada beberapa desa yang naik, kenapa? Ada perubahan kebijakan Pak. Dana desa dari dulu Pak, selalu dialokasikan, sebagian besar alokasi permulanya 50% berdasarkan angka kemiskinan. Jadi kenapa? Dana desa itu lebih dulu diarahkan kepada desa yang tingkat kemiskinannya tinggi. Tapi sejak tahun yang kemarin itu sudah kita ubah sedikit. Yang angka kemiskinan udah menjadi 40%. Kenapa? Karena kita mengharap 5 tahun kita setor dana ke desa, harusnya angka kemiskinannya hilang. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi tingkat kemiskinannya tidak berubah. Makanya kami juga sekarang mohon kepada masing-masing, dana desa yang ada 1 miliar itu sebenarnya boleh dipakai untuk penyertaan modal, tapi dengan satu catatan. Apabila disertakan modal 500 juta, harus ada kanvas bisnis, harus ada RAB yang menyatakan kalau 500 juta itu bisa kembali dalam waktu 2 tahun. Makanya mungkin Bapak ada mengajukan proposal, kenapa ditolak? Mungkin karena dari analisis 100 juta itu tidak akan kembali dalam waktu 2 tahun. Nah ini mungkin kami butuh juga dari akademisi ya, pendampingan kemudian dari tingkat provinsi atau tingkat kabupaten untuk melakukan sosialisasi bagaimana supaya bisa mengolah dana desa dari 500 juta kembali 500 juta dalam waktu 2 tahun. Kami dari pendamping terus terang Pak, kami pendamping tidak punya wewenang itu. Iya. Tidak punya kewenangan itu. Tidak punya kewenangan Iya. begitu. Kami hanya bisa mendorong dan kapasitas kami juga kadang-kadang ya macam-macam. Bukan semuanya di bidang ekonomi, tapi kami juga ada level-levelnya. Tapi kita berharap dengan adanya kerjasama antara Pertides, kami ada kerjasama dengan Pertides Pak, perguruan tinggi desa namanya. Mungkin nanti pendamping dengan Pertides, dengan desa itu sama-sama berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menjadikan dana desa yang kami salurkan benar-benar bisa mengentaskan 3 itu Pak. Kemiskinan, kesehatan dan kecerdasan. Itu saja Pak. Terima kasih. Pemirsa Insight Pontianak dimanapun Anda berada, saat ini kita memasuki sesi terakhir, sesi closing statement. Saya akan memberikan closing statement pertama kepada Ibu Linda. Silakan Bu. Ya. Terima kasih moderator, Bapak-bapak, Pak Kepala Desa, Pak pendamping desa, akademisi Pak Rusdi, dan pemirsa yang saya hormati. Udah mau berakhir nih, saya cuma mau pengen
memberikan satu closing statement terkait dengan program status indeks desa membangun. Nah, kita bicara status ini seharusnya meningkat ya Bapak Ibu ya. Untuk meningkat kami berharap dari pemerintah provinsi adanya kolaborasi. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kami berharap sangat dengan provinsi, dengan para kabupaten, desa, semua pendamping kita mari bekerja sama supaya harapan untuk visi Pak Gubernur untuk mewujudkan masyarakat sejahtera tadi bisa tercapai. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa Pak Gubernur ingin di tahun 2023 di akhir masa kepemimpinan beliau sesuai dengan RPJMD itu desa mandiri sebanyak 425. Plus ditambah lagi Pak. Nah, tambah lagi itu di luar RPJMD. Pak Gubernur ingin minta tidak ada nol, masih nol desa tangga tertinggalnya, nol desa tertinggalnya 566 desa itu nol juga. Nah, ini kan luar biasa kerja berat ya Pak ya. Nah, perlu sumber daya manusianya, duitnya. Nah tadi Pak, kalau duit mari kita sama-sama kolaborasi ya Pak ya, terutama pendamping desa, kepala desa, akademisi, kasih kita masukan, kita sama-sama ya. Juga dengan media, kami sangat bersyukur dengan media hari ini bisa membantu mensosialisasikan kepada para pemirsa yang mungkin tertarik untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan status desa mandiri tadi. Mungkin itu moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kami dari pendamping desa hanya berharap agar seluruh pihak desa itu benar-benar bisa bersinergi dengan pendamping desa. Karena kami hadir di sini tidak ada tujuan lain. Tujuan kami hanya agar dana desa yang hadir di desa bisa benar-benar menghilangkan 3 aspek itu. Ya, menghilangkan yang namanya angka kemiskinan, ya, menghilangkan orang sakit, jadi sehat semua di desa dan cerdas. Jadi dengan adanya desa mandiri, kami udah pastikan semua fasilitas untuk 3 itu sudah siap. Dan kalau siap, dari segi ekonomi siap, dari segi kesehatan siap, dari segi kecerdasan siap, pendidikan sehat, maka kami yakin gampang untuk mengelola dana. Ya, dulu kenapa dana infrastruktur dibangun? Karena tidak mudah untuk mengelola dana, terhambat masalah infrastruktur. Untuk menjual produk yang ada di desa susah. Kenapa? Mahal karena infrastrukturnya terkendala. Nah, dengan adanya desa mandiri di Jakini, semua infrastruktur terkait kegiatan ekonomi itu sudah selesai. Jadi tinggal sekarang bagaimana kita mengelola dana, mencari potensi desa sehingga bisa desa menghasilkan income tidak lagi berdasarkan pemberian dana. Jadi harapan kami mandiri, sekarang ini mandiri hanya dari segi kuantitatif, nanti mandirinya harus dari segi kualitas. Jadi benar-benar desa itu mandiri secara kualitas. Karena tidak mungkin mandiri secara kualitas kalau kuantitatifnya tidak terpenuhi. Saya yakin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berharap untuk mendaratkan berbagai program untuk sebuah desa mandiri. Kami memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk pihak provinsi, kabupaten, dan pendamping desa dalam rangka untuk mewujudkan desa mandiri itu yang betul-betul terpatri, yang betul-betul terkondisikan dengan berbagai jargon-jargon yang telah kita usungkan. Untuk itu mari secara bersama untuk kita bekerja sama dalam rangka untuk mewujudkan desa mandiri yang terbaik untuk Kalimantan Barat. Amin. Baik, terima kasih. Mungkin statement terakhir saya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih nih kepada pihak ISED Pontianak bahwa program seperti ini bisa ditahu oleh publik, kan bahwa pemerintah sudah melakukan kewajibannya membuat program-program yang baik, tinggal desa saja sebagai sejauh mana untuk menjalankan itu. Nah, harapan saya bahwa tidak ada lagi yang namanya masyarakat miskin, masyarakat kelaparan, pendidikan semuanya sudah baik, tingkat SDM bagus gitu kan. Ini harapan saya. Yang berikutnya lagi memang tidak terlepas dari peran semua masyarakat. Nah, dengan demikian kembali saya sampaikan tadi bahwa ada regulasi yang mengatur nanti kepada pihak kepala desa bahwa
harus melibatkan orang-orang yang kita anggap mempunyai kemampuan dalam hal menyumbang pemikiran. Itu tidak bicara akademisi. Selama orang kampung itu mampu, saya pikir perlu dilibatkan. Karena bukan dalam konteks kita ingin meminggirkan dia, tapi mendapatkan informasi dari dia nanti menjadi salah satu program. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kepala desa harus mampu membuka peluang dengan posisi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar, agar perusahaan itu diikutsertakan untuk menjual program-program yang ada di desa itu, agar wujud dari desa mandiri ini bisa tercapai. Demikian, terima kasih. Demikianlah pemirsa Insight Pontianak dimanapun Anda berada. Desa mandiri merupakan impian semua pihak, bahwa dengan desa mandiri semua akan menjadi sejahtera. Karena itu kata kuncinya adalah bagaimana semua pihak berkolaborasi, adanya dukungan pendanaan dari pemerintah dan juga orang-orang yang berada di lapangan yang turut mendampingi terhadap penyelenggaraan program tersebut, dan juga bagaimana kemudian pemerintahan desa turut berpartisipasi dan terbuka untuk kemudian menyelenggarakan yang namanya program-program tersebut. Selain itu juga bagaimana warga yang ada di desa tersebut, juga akademisi maupun berbagai pihak turut serta dalam kolaborasi tersebut. Terima kasih.